Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis 0,03% ke level 7.888 pada akhir perdagangan sesi pertama Jumat 22 Agustus 2025. 7 indeks sektoral menguat sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,31% di level 16.337 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.300 per dolar Amerika di perdagangan Jumat pagi tadi. Ke topik pilihan pemirsa, laju indeks harga saham gabungan tertahan jelang akhir pekan, di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,03% ke level 7.888 pada perdagangan sesi pertama Jumat 22 Agustus 2025. Terkait laju indeks harga saham gabungan, tim riset Pintraco Sekuritas menyebutkan tren IHSG masih bullish dalam jangka menengah panjang, meski beberapa indikator menunjukkan adanya potensi koreksi untuk jangka pendek. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis 0,03% ke level 7.888 pada akhir perdagangan sesi pertama Jumat 22 Agustus 2025. 7 indeks sektoral menguat sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi yang naik 2,09%, sektor transportasi naik 1,68%, dan sektor barang konsumer siklikal yang naik 0,63%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor kesehatan, energi, dan sektor barang konsumen non-siklikal. Hingga sesi 2 pukul 13.58 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan terpantau masih bergerak di zona merah, dengan sejumlah saham big caps menjadi pemberat di antaranya saham perbankan, yakni BBCA yang melemah 0,58%, saham BBNI melemah 0,22%, dan saham BBRI terkoreksi 0,96%. Selain perbankan, saham konglomerasi grup Prajogo Pangestu juga kompak melemah, yakni saham BRPT turun 0,44%, saham Cuan melemah 0,61%, dan saham TPIA yang terkoreksi 0,56%. Adapun pada perdagangan sehari sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,67% ke level 7.890. Meskipun IHSG menguat 11,45% sepanjang tahun berjalan atau year to date. Sebelumnya, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Jumat pekan ini diproyeksikan mencatatkan pelemahan. Tim riset Pintraco Sekuritas menilai pelemahan IHSG didorong oleh aksi profit taking terhadap beberapa saham dengan kapitalisasi pasar besar. Pada perdagangan Jumat secara teknikal, meskipun dalam jangka menengah panjang, tren IHSG masih bullish, namun beberapa indikator menunjukkan potensi koreksi jangka pendek. IHSG pun diperkirakan sideways cenderung melemah dengan pergerakan rentan 7.800 hingga 7.930. IHSG diproyeksi uji resisten dengan 7.930, uji pivot di 7.900, serta uji support di level 7.800. Sementara itu terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan IHSG. Dari dalam negeri, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 2 2025 mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun relatif sama dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024. Sementara itu, sentimen lainnya datang dari internasional, di mana pasar global akan menantikan pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium di Jackson Hole yang dijadwalkan akan dilaksanakan hari Jumat pekan ini. Berbagai sumber untuk IDXNO. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan nilai tukar rupiah melemah dan kembali diperdagangkan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,31% di level 16.337 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.300 per dolar Amerika di perdagangan Jumat pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika menguat di 0,03% di level 98,65 di Jumat pagi tadi, setelah di Kamis menguat di 0,44% ke 98,646, merupakan level tertinggi sejak 5 Agustus 2025. Dolar Amerika mendapatkan angin segar karena pasar melihat kemungkinan The Fed bisa saja tidak menurunkan suku bunga di September, di mana mengutip dari CME FedWatch, probabilitas Federal Fund Rate bertahan di 4,25 hingga
4,5% di September sebesar 24,45%. Ini menjadi yang tertinggi dalam sebulan terakhir. Sementara probabilitas pemangkasan suku bunga 25 basis point di September turun jadi 75% dari 92% di pekan lalu. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.360 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.983 rupiah, pound sterling di level 21.917 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,13 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir. Harga emas tertekan seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025. Sementara harga minyak stabil, namun di jalur untuk mengakhiri penurunan dalam 2 minggu beruntun. Harga batubara jatuh setelah terbang tinggi di 3 hari perdagangan terakhir sebesar 2,2%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 110 dolar Amerika per ton, melemah 1,25%. Harga batubara melemah karena China sebagai penopang harga utama mulai menurunkan permintaan. Dilansir dari SX Coal, harga batubara thermal di wilayah penghasil utama Tiongkok mulai melemah karena penyerapan yang menurun, serta pengadaan dari pengguna akhir yang lebih hati-hati. Harga emas kembali jatuh seiring penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi sejak 5 Agustus 2025 menjelang pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole. Di perdagangan Kamis waktu setempat, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.338,46 dolar Amerika per troy ounce. Dalam 2 hari terakhir, harga emas melemah 0,25%, sementara di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,02% di 3.337,92 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia stabil di perdagangan Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur untuk mengakhiri penurunan 2 minggu beruntun. Sentimen didorong memudarnya harapan perdamaian cepat antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan premi resiko di pasar energi. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 4 sen di 67,63 dolar Amerika per barrel, sementara minyak WTI Amerika Serikat terkoreksi 1 sen ke level 63,51 dolar Amerika. Dalam sepekan, Brent masih mencatat kenaikan 2,7% dan WTI naik 1,1%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,20% di level 63,65 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di level 14.767 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,36% di level 3.369 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,82% di level 4.497 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi yang pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.